Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Di video kali ini saya share lagi kegiatan saya di pagi hari. Seperti biasa ya, mau masak untuk bekal suami sekaligus untuk sarapan pagi. Jadi rutinitas saya itu setiap hari ya itu aja ya teman-teman. Bangun, sholat, habis sholat beres-beres terus nyiapin sarapan. Nah, ini mau masak nasi dulu ya. Untuk menu hari ini saya mau masak tahu goreng. Tahunya digoreng biasa aja sama ikan selar, ditumis sambal gitu ya. Nah, kalau udah habis sholat subuh jam 5:30 itu saya udah mulai start di dapur ya teman-teman. Udah mulai masak. Anak saya belum bangun jam segitu. Kalau untuk suami saya dia udah bangun sholat subuh, terus dia baring-baring lagi di kamar. Nah, kalau masak gitu karena kan 5:30 itu masih gelap, jadi tenang gitu, masaknya bisa konsen. Anak saya juga kan belum bangun, jadi pas selesai masak anak saya udah bangun juga. Nah, ini tahu gorengnya maksudnya tahunya saya mau rendam dulu sebelum digorengnya. Jadi cuman direndam pakai garam kaldu sama bubuk bawang putih. Itu saya sambil goreng ikan teman-temannya, ikan selar itu yang kecil-kecil. Dan ini sambil beberes juga ya teman-teman, seperti biasa. Jadi semuanya itu ke kerja semuanya. Jadi sambil masak sambil beberes. Jadi kalau sambil masak gini terus beberes ya, sambil diberes-beresin juga. Jadi ntar habis masak tinggal cuci piring, nyapu, udah deh. Jadi waktu saya itu selebihnya buat ngurusin sama nemenin anak saya, nemenin main, terus masih makan, ngurusin dia juga, terus nyetrika. Jadi waktu sama dia itu lebih banyak karena udah kerjaan rumah kan udah selesai di pagi hari. Nah, ini juga kan masaknya buat sarapan sekaligus buat makan siang saya dengan anak saya. Terus kalau suami saya kan bawain bekal ya, jadi sarapan juga kalau pagi di rumah. Ini ikannya masih ada sisa ya teman-teman, sisa 5 ekor gitu, tapi saya mau simpan aja, digorengnya nanti aja lagi karena takutnya ini kebanyakan yang nggak habis. Ikan yang tadi itu saya mau tumis sambal gitu ya. Kalau untuk orang Makassar sih bilangnya ikan lombok gitu. Jadi ikan disambelin gitu.
Jadi sambelnya sih seperti biasa ya, cuman bawang putih, bawang merah, terus tomat gitu, terus cabai merah. Kalau untuk ikan sih apa aja ya, saya sih kalau untuk ikan sih apa aja saya kadang sambelin, kadang juga ikan layang, ikan tongkol, ikan kembung, terus ikan merah gitu. Karena kalau orang Makassar ya memang ini selalu sih, hampir selalu orang bikin ya kalau orang Makassar, namanya ikan lombok. Sekarang lanjut ya, goreng tahu yang tadi udah direndam sama bumbu. Alhamdulillah untuk menu hari ini udah selesai ya teman-teman. Ikan sambal plus tahu goreng dan timun. Saya nggak bikin sayur ya hari ini teman-teman. Nah ini udah saya wadah-wadahin juga buat bekal suami ya, buat makan siangnya. Nasinya itu agak kebanyakan ya teman-teman, katanya sih buat dimakan pagi sama makan siang. Jadi kalau dia nggak makan pagi di rumah itu dibekalin aja, jadi bekalnya dimakan 2 kali. Nah lanjut mau beberes cucian dulu. Ini kemarin sore saya habis nyuci, tapi belum saya empat, saya jemur karena udah kesorean. Jadi paginya aja saya jemur. Nanti saya mau nyuci lagi ya teman-teman. Kalau udah selesai beberes di dapur, udah masak, itu anak saya juga biasanya udah bangun. Jadi saya lanjut ngurus anak saya, nyuapin, terus mandiin. Terus suami saya juga udah berangkat ke kerja, ke tokonya ya. Jadi suami saya tuh buka toko sembako ya teman-teman, di Lampung sini. Di Lampung itu ini sebenarnya suami saya itu sebenarnya orang Jawa, asli ya Jawa. Saya orang Makassar, cuman almarhum ibu mertua saya dulu itu pindah tempat mengajar ke Lampung. Nah akhirnya menetaplah ibu mertua saya di Lampung dengan suami saya dari kecil ya, katanya sih dari umur 3 tahun ya, dari umur 5 tahun. Nah jadilah warga Lampung ya ibu mertua saya. Jadi ini adalah rumah mama mertua saya, almarhum mama mertua saya. Jadi dulu itu kami di Jakarta ya, di Bekasi itu ngontrak, rumah kontrakan. Dulu sih kita berniat untuk beli rumah di sana, cuman karena di Bekasi ya. Tapi kita belum tahu apakah kita akan di Jakarta, apakah masih akan terus di Jakarta, mau di Makassar, terus mau pindah ke Lampung, karena saya kan juga orang Makassar. Jadi dulu itu masih bingung teman-teman, kita itu pengennya tuh menetapnya nanti suatu saat ya, kalau suami saya udah pensiun dari tempat kerjanya, dari kantornya dulu, itu menetapnya mau di mana gitu. Dulu udah sempat beli rumah di Makassar juga, karena kan mau pindah ke sana, tapi ternyata nggak jadi ditempatin juga. Terus
udah nyari-nyari rumah di Bekasi juga, tapi selalu kehalang-halang, ada-ada aja gitu. Akhirnya nggak jadi. Tapi memang Allah itu punya rencana lainnya. Kadang apa yang kita rencanakan itu sudah bagus, tapi ternyata Allah itu rencananya lain gitu. Jadi mungkin inilah kayak dihalang-halangin gitu ya, kayak bukan dihalang-halangin sih, kayak nggak selalu ada aja gitu hal yang kita nggak jadi beli rumah di Bekasi gitu. Udah cocok tapi harganya nggak cocok, terus udah cocok harga tapi rumahnya lagi yang nggak cocok kayak gitu. Jadi pas almarhum mama mertua saya meninggal dan rumahnya nggak ada yang nempatin, terus suami saya juga nggak mungkin mau jual rumahnya ini ya. Jadi suami saya memutuskan ya udah kita pindah ke Lampung saja untuk tempatin rumah sekaligus merawatnya gitu. Kalau untuk saya sendiri sih awal-awal masih berat ya untuk pindah ke Lampung sini, karena yang pertama itu bukan kampung saya, jauh dari Makassar. Saya nggak punya keluarga sama sekali di Lampung gitu, dan saya itu nggak mau gitu teman-teman punya tinggal di rumah kayak rumah warisan gitu, karena nggak enak aja gitu kan bagi saya ya. Jadi pengennya itu memang betul-betul hasil kerja, hasil dari uang kita sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, suami saya maunya kayak gitu. Pindah ke Lampung ya udah, saya ngikut aja. Jadi ini tuh bukan rumah suami saya, tuh rumah saya ya. Ini rumah peninggalan mama mertua saya yang kemarin kita cuman bener-benerin yang rusak-rusak. Untuk modelnya sendiri ini memang bawaannya seperti ini ya. Kita cuman jebol bagian dinding yang di tengah, karena dulu tuh kamar mandinya ada di tengah teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini lanjut ya. Ini anak saya udah mandi, udah makan juga. Ini mau beresin kamar dulu, sekaligus ini mau beresin popoknya ya. Kemarin habis beli popok, tapi dibantuin sama anak saya ya. Nah seperti inilah teman-teman kamarnya setiap hari ya. Jadi kamar ini tuh jarang bersih. Setiap kali habis dibersihkan pasti berantakan lagi, karena memang ada anak kecil ya. Nah itu kan teman-teman, anak saya tuh suka kayak gitu, jadi suka ngeberantakin. Namanya juga anak-anak ya. Oke teman-teman, lanjut beberes kamar dulu ya. Nah kamar yang kita tempatin sekarang ini juga, ini dulu kamarnya mama mertua saya. Jadi mama mertua saya itu dulu ini adalah kamarnya teman-teman. Jadi ketika kita pindah ke sini juga suami saya memutuskan untuk kita tempatin kamar yang bekas mama mertua saya. Kalau kamar kan tadinya rumah ini aslinya 3 kamar ya. Jadi kamar mama mertua saya, kamar suami saya yang di dekat dapur itu, sama ada 1 kamar yang bekas yang sekarang itu di ruang jadi ruang keluarga itu. Nah itu tadinya itu kamar, tapi kamar itu kamar kosong, nggak ditempatin, cuman ditempatin kayak barang-barang gitu. Jadi dibongkar, dijadiin ruang keluarga, sama kamar mandi dipindahin ke samping. Jadi kamar mandinya itu tadi tengah-tengah ya teman-teman, itu di depan jendela lebar yang pintu belakang itu tadinya itu kamar mandinya di situ. Kalau dapurnya tetap ya, dapur juga tadinya di situ, cuman kita ganti keramiknya aja karena yang lama itu udah pecah-pecah gitu. Nah dapurnya tetap terus, tapi kamar mandi itu berada di tengah-tengah yang ada meja kecil itu. Nah disitulah kamar mandinya teman-teman. Jadi kemarin waktu di renovasi sedikit itu kamar mandinya dijebol, terus pindahin ke
belakang di samping itu yang dekat ruang keluarga kita pindahin ke situ. Terus yang di tengah itu kita kasih bekas kamar mandi itu kita ganti pintu sama jendela lebar. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya itu kamar yang di dekat dapur sama yang kamar kita tempat itu memang udah dari dulu ya. Ini memang kamar mama mertua saya yang kita tempatin. Terus teras belakang juga nggak ada ya tadinya, tapi ada pintu belakang, dan halaman belakang juga tetap di situ seperti itu. Dulu ada sumur ya, jadi mama mertua saya itu pakai sumur gitu, sumur yang pakai itu yang kayak apa sih itu, pakai mesin gitu. Itu sama suami saya kemarin dirombak juga, sumurnya ditutup gitu, jadi nggak ada sumur lagi sekarang di belakang. Jadi ini masih bawaannya rumah mama mertua saya memang seperti ini ya, nggak ada yang kita rubah sama sekali dan nggak pengen dirubah-rubah gimana juga, kecuali kemarin karena kamar mandinya di tengah-tengahnya, jadi kurang enak aja gitu. Jadi masuk pas ruang tamu langsung kamar mandi berada di tengah-tengah dan di depan dapur. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아. 신들린 네 손가락. Nah, alhamdulillah ini udah selesai beberes kamarnya juga ya teman-teman, udah rapi lagi. Tapi ini bertahannya cuma beberapa menit ya. Setelah itu pasti akan berantakan lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang selalu setia mengklik video saya dan komentar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.